walaupun kecil gitu ya, itu sangat menular kalau nggak diobatin. Terus gejala lainnya bisa bercak putih atau justru bercak merah juga bisa. Terus juga tadi kan kurang rasa atau hilang rasa, terus nggak gatal. Kalau panu kan gatal ya, kalau ini nggak gatal. Terus juga nggak sakit, jadi nggak ada rasa aja gitu, mati rasa. Gejala lanjutnya bisa gejala apa? Yaitu kalau misalnya dia nggak diobatin, itu bisa menimbulkan kecacatan. Kecacatannya pada apa aja? Misalnya di mata, itu bisa sampai buta, nggak bisa nutup kelopaknya. Terus di tangan itu bisa apa? Jarinya itu memendek, bahkan bisa putus, ya, bisa putus. Kaki juga sama. Ini ya gambar contoh gambarnya. Ya, bisa bercak merah juga ataupun putih. Kemudian penularannya lewat apa sih? Terutama kalau pasiennya itu tidak diobati, itu dia sangat menular. Menularnya lewat pernapasan. Jadi melalui ngobrol langsung dengan jarak minimal 5 meter. 5 meter ya, itu bisa menularkan. Kemudian nggak semua orang itu bisa tertular penyakit kusta, jadi cuma sebagian kecil aja, 5%. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh juga. Kemudian dia diobatin apa enggak. Jadi kalau pasiennya kustanya tidak diobatin, itu dia tidak begitu menular. Jadi penyakit kusta ini penyakit menular tapi sulit menular gitu ya. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, terus juga pasiennya diobati dengan teratur, itu dia tidak menular. Ya, jadi penularan itu lewat pernafasan, lewat udara ya. Jadi misalnya nih ngobrol dengan jarak 5 meter itu udah bisa menyebabkan penularan. Gimana sih cara memastikan penderita kusta? Untuk mengetahui pasien itu dia menderita kusta, itu harus dilakukan pemeriksaan bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit, yaitu pemeriksaannya dengan pemeriksaan di kulit ataupun saraf dengan rangsangan, bisa rangsangan dengan menggunakan kapas atau rangsangan gosok ataupun di rangsangan dengan menggunakan jarum tertusuk. Itu biasanya pasiennya tidak akan terasa karena mati rasa itu. Terus untuk pemeriksaan lebih lanjutnya itu untuk mengetahui dia ada nggak sih si bakteri Mycobacterium lepranya itu dengan kerokan kulit. Jadi ntar si kulit yang bercak putihnya itu dikerok, ntar dilihat di bawah mikroskop, biasanya itu ada gambaran Mycobacterium lepranya. Jadi ada yang tipe kering dan tipe yang basah. Nah, tipe kusta yang kering itu mirip kayak panu, cuma tadi ya nggak gatal. Dia bercaknya itu mati rasa, kemudian saraf-saraf di kulitnya itu rusak sehingga kan nggak ada rasa. Kemudian dari pemeriksaan laboratoriumnya itu dia tidak ditemukan kumannya, kuman atau BTA itu negatif. Kemudian kalau yang tipe basah itu dia kalau kerusakan yang tipe kering kan dia kena sarafnya itu paling cuma 5 saraf, tapi kalau yang tipe basah itu dia lebih berat, yaitu saraf yang kena itu lebih dari 5. Kemudian dari pemeriksaan laboratoriumnya ditemukan kuman BTA positif. Ini kayak pengobatan pasien TBC, jadi dia harus minum teratur, rutin, nggak boleh putus. Nah, obatnya itu disebut dengan MDT atau multi drug terapi. Jadi obatnya itu lebih dari 1 multi drug. Nah, obatnya ini tergantung dari tipe kustanya. Apa tipenya itu tipe basah atau tipe kering. Jadi obatnya itu ada yang tipe basah untuk anak-anak, untuk dewasa, terus tipe kering untuk yang anak atau dewasa. Jadi anak dan dewasa itu beda, hampir mirip.